warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan dulu, nama saya Lucia Luciawati dari Universitas Terbuka, dari Fakultas PKIP dan dari Prodi PGSD UPBDJ Bandung. Perkenalkan, nama saya Devi Fitri dari Universitas Terbuka, Fakultas PKIP, Prodi PGSD UPBDJ Bandung. Sebelumnya, mohon izin untuk melakukan wawancara mengenai kegiatan pramuka di SMP Miftahul Hikmah ya Bu. Ya. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Yenti Tiara Sari SPD, yaitu sebagai pembina pramuka di sekolah SMP Miftahul Hikmah. Saya ingin bertanya Bu, Ya, silakan. bagaimana struktur organisasi kepramukaan di sekolah ini? Baik, jadi struktur keorganisasian kepramukaan yang ada di Sekolah Miftahul Hikmah Halondor itu pertama ada dipimpin oleh Mabibus ya, alias Majelis Pembimbing Lulusan Depan. Nah, yang mana tugas dari Mabibus itu adalah untuk membimbing dan juga sebagai sponsor atau pendukung ya yang dari setiap kegiatan yang ada di sekolah SMP Miftahul Hikmah Halondor. Baik, jadi pokoknya setiap tingkatan itu, jadi kan setiap apa ya struktur itu pasti memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Nah, jadi pertama kan tadi ada majelis bimbingan lulus depan atau yang biasa disebut dengan mabibus. Nah, yang mana orang yang merangkap di mabibus ini adalah kepala sekolah yang seperti biasa. Terus di bawah mabibus itu, di bawah pembinaan mabibus ada pembina pramuka. Nah, yang mana pembina pramuka di sini kebetulan saya sendiri yang mana saya di sini bertugas untuk memberikan arahan dan juga materi bagi anak-anak di siswa di SMP Miftahul Hikmah Halondor. Nah, setelah itu di bawah kepemimpinan saya, ya, di bawah saya itu ada Dewan Galang. Dewan Galang, yang mana Dewan Galang itu pertama ada Pratama ya. Terus di bawah Pratama itu ada Pinru, setelah Pinru itu ada Wapinru ya. Nah, saya tidak di Wapinru itu ada juga sekretaris, ada bendahara dan juga ada anggota. Nah, yang mana di bawah anggotaan juga ada seperti seksi ya, seksi itu ya, apa sih disebutnya? Seperti ya di bawah kepemimpinan di bawah anggotaan itu ada seksi ya, seperti pertama ada seksi kegiatan, juga ada seksi logistik dan juga ada seksi dokumentasi seperti itu. Kemudian jadwal pramukanya setiap hari Bu atau 1 minggu sekali? Baik, nah untuk kegiatan ya, kegiatan pramukaan yang ada di SMP Miftahul Hikmah itu, karena di sini kan mereka dengan pesantren ya, jadi tidak setiap hari, tapi di sini diadakannya setiap seminggu sekali, yang mana diadakan pada hari Kamis, setiap hari Kamis. Nah, yang mana setiap hari Kamis itu dari habis zuhur sampai asar ya, sampai asar kita melakukan kegiatan kepramukaan. Kemudian kegiatan rutin dan non rutinnya itu seperti apa Bu? Jadi untuk kegiatan rutin yang selalu kita laksanakan itu yaitu pertama seperti saat ini ya, kegiatan pembelajaran kepramukaan di setiap seminggu sekali di hari Kamis. Terus kedua ada juga upacara pembukaan dan juga penutupan. Jadi ada istilah apel sebelum ada apel pembukaan latihan dan juga ada juga apa sih disebutnya apel penutupan latihan. Lanjut ketiga itu di sini biasanya diadakan pengibaran bendera di setiap hari Senin, upacara yang bendera
kita bersihkan. Karena itu bukan lapangan komplek sekolah, tapi sering kita lakukan pembersihan rutin di sana. Terus karena kita juga ada latihan keterampilan kepramukaan seperti tali temali, semapur, ya seperti itu. Terus ada sandi juga, terus ada T3K, kita juga selalu melakukan secara rutin. Dan terakhir ada juga baris-baris seperti itu. Itu kita latihannya selalu rutin setiap seminggu sekali. Dan terakhir nomor ketujuh, kita suka ada acara berdoa bersama. Itu udah kegiatan wajib banget untuk berdoa bersama. Nah, jadi selanjutnya kan tadi baru kegiatan rutin. Nah, sekarang kita membahas kegiatan non-rutin. Jadi kegiatan non-rutin yang ada di SMP ITN tahun 5 itu pertama perkemahan. Nah, perkemahan itu jarang sekali diadakan, dikarenakan khususkan di sini kita ada di lingkungan komplek pesantren. Jadi biasanya kita itu mengadakan RT1 setiap setahun sekali. Nah, lanjut kedua itu ada lomba kepramukaan. Jadi lomba kepramukaan itu ya adanya di lomba tingkat tadi di RT1, dia ada diadakan setiap setahun sekali. Jadi lombanya itu ada lomba ketangkasan dan juga lomba antar guru. Jadi melombakan siswa di setiap wilayah. Terus ketiga ada kegiatan bakti masyarakat. Kita selalu melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat. Itu seperti kerja bakti di lingkungan desa, di kampung. Itu selalu kita. Jadi kalau ada kerja bakti dan kebetulan pada saat latihan kepramukaan yang diadakan seminggu sekali, itu saya selalu mengarahkan anak-anak untuk ikut kerja bakti tersebut. Bahkan terkadang juga kalau ada yang meminta donor darah, ya ada juga yang seperti membantu korban bencana, yaitu biasanya kita juga selalu mengarahkan anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak selalu siap siaga dalam kegiatan tersebut. Keempat ada kegiatan peringatan hari besar. Nah, yang mana kegiatan peringatan hari besar itu setiap apalagi di hari kepramukaan itu tanggal 14 Agustus. Nah, yang mana tanggal 14 Agustus merupakan hari kepramukaan. Nah, di sana itu kita selalu mengadakan acara yaitu acara misal lomba-lomba gitu. Dan jadi tidak hanya di tanggal 14 saja. Jadi kita juga selalu direkap dengan tanggal 17-nya itu hari kemerdekaan. Terus kita juga selalu nomor 5 ya, pelantikan dan juga penaikan tingkat. Pelantikan dan juga penaikan tingkat itu selalu diadakan di lantai 1 sama pelantikannya. Jadi pelantik dari yang tadinya penggalan tamu ke rakit itu kita dilatihkan pada lantai 1. Dari yang tadinya rakit ke rak juga sama, itu di lantai 1. Terus keenam ada kegiatan wisata edukatif seperti kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Kadang juga kita seperti ke Pamijahan gitu. Kadang juga seperti ke tempat-tempat bersejarah tempat-tempat misalkan di Pangandaran itu kan ada akuariumnya. Pernah kita juga kesana melaksanakan kegiatannya. Ketujuh yaitu ada pelatihan khusus. Maksudnya bukan pelatihan tapi pelatihan khusus. Jadi pelatihan khusus di sini itu bukan untuk anak-anak saja, tapi saya sebagai pembina juga selalu mengikuti pelatihan khusus untuk jadi supaya ke anak-anak itu materi tidak monoton begitu saja. Seperti itu. Jadi kadang juga saya ikut dengan tim SAP ya untuk saling cari pengalaman. Untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pramuka itu apa? Nah, kegiatan sarananya yaitu pertama ada tiang bendera ya, terus ada juga bendera tebu, ada tali temali seperti ada tali kapila, ada tali pramuka dan juga tambang. Terus ada juga tongkat, peralatan T3K dan juga ada peralatan masak di lapangan.
kegiatan masak ya. Terus ada juga alat tulis dan juga buku catatan, itu sangat wajib. Ada juga tenda. Di sini alhamdulillah kita sudah memiliki peralatan yaitu tenda dan juga peralatan tidur seperti matras, sleeping bag dan juga tikar, itu sudah ada. Jadi kalau kita mau mengadakan kegiatan itu alhamdulillah tidak harus ke sana kemari, di sini sudah ada alhamdulillah. Terus ada juga peta dan juga kompas. Alhamdulillah sudah setiap pergu itu mereka sudah memiliki peta dan juga kompas. Terus ada juga peluit ya, peluit juga mereka sudah memiliki, semuanya sudah memiliki peluit, senter apalagi dan juga jas hujan. Terus seragam terpenting itu seragam pramuka yang lengkap serta atributnya. Alhamdulillah mereka sudah memiliki yang sangat lengkap. Sedangkan untuk prasarannya itu ada lapangan upacara ya, lapangan untuk latihan. Biasanya itu ada di halaman sekolah ya, di sini di depan ada. Terus ruang sekretariat duduk itu terletak di sana ya, di dekat kantor. Terus ada apa sih? Gudang perlengkapan pramuka, cuma belum terlalu lengkap. Nah, yang mana gudang tersebut biasanya disimpan seperti tadi ya, tenda, peralatan masak peta, bendera itu disimpan di sana. Terus ada juga sarana beribadah alhamdulillah ada ya di sini di masjid ya, masjid alhamdulillah ada. Terus sumber air bersih alhamdulillah ada, toilet juga ada, pos jaga atau pos kesehatan belum ada, tapi insya Allah akan diusahakan semoga ada ya. Dan juga papan nama atau papan kegiatan kepramukaan yang ada di depan sekolah juga. Kemudian sistem penilaiannya seperti apa? Sistem penilaian kepramukaan ya di sini. Jadi di sini itu sistem penilaiannya pertama itu kita lihat dari sikap dan juga kepribadian anak didik ya. Jadi yang kita utamakan itu pertama itu dalam pramukaan. Dan juga jadi mereka itu harus bisa disiplin waktu dan juga harus bisa bertanggung jawab akan diri sendiri, harus bertanggung jawab akan diri sendiri. Terus kedua itu dari keterampilan ya, dari skill. Jadi kita tidak melihat dari attitude saja, tapi kita juga melihat dari skill. Tapi kalau hanya misal dia memiliki skill tapi dia tidak memiliki attitude, minus banget gitu. Jadi yang diutamakan di sini adalah attitude. Walaupun skillnya itu dia itu sangat bagus, tapi kalau attitude-nya tidak, kalau attitude-nya minus kita minus nilainya. Terus ketiga ada dari pengetahuan. Jadi selain dari attitude, selain dari skill, di sini juga kita dinilai juga dari pengetahuan. Tapi yang utama dalam dalam penilaian di sini itu attitude sih. Jadi dari kepribadiannya. Udah segitu. Selanjutnya ya Bu, untuk prestasi yang diraih di sekolah ini apa saja? Untuk prestasi di sini nggak terlalu banyak sih. Cuma kemarin alhamdulillah anak-anak di lomba tingkat 2 itu memenangkan kejuaraan cerdas cermat tingkat keluaran ya, kejuaraan 2. Terus selanjutnya mereka juga alhamdulillah mendapatkan juara lomba yel-yel dan juga terheboh ya. Lomba yel-yel terheboh itu mereka belajar pertama. Ya mungkin anak-anak ini terbiasa di pondok pesantren, mereka selalu pedoman ya gitu. Jadi dengan segala kreatif membawa ember, membawa gayung, membawa segala rupa sehingga jadi terlihat menjadi kreatif. Jadi alhamdulillah di dalam bentuk yel-yel dari kekompakan dan juga kreativitas mereka itu juara pertama alhamdulillah. Terus mereka juga terpilih sebagai juara kerapihan tebu ya. Jadi tenda itu mereka selalu rapi ya. Jadi mungkin sudah terbiasa di pondok. Mereka juga di sini juga tercatat
juara pertama, alhamdulillah. Dan juga ada juara masak juga. Santri dong gitu ya. Jadi mereka masak seadanya di kehidupan sehari-hari juga. Jadi mereka pada saat ada perlombaan masak lima jadi nggak terlalu wah ini gimana masaknya. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi tidak harus dilatih di setiap minggu, tapi mereka juga sudah dilatih di setiap harinya. Karena di sini masaknya itu menggunakan tungku, masih menggunakan tungku. Ya, mungkin baru kejuaraannya seperti itu. Jadi kejuaraannya, jadi kenapa baru juara segitu tapi sudah masuk juara umum, karena yang mereka raih itu pertama juara MTI, juara juara tilawah ya, terus ada juga jadi yang unggulnya itu kemarin itu dari yang pertama itu dari agamaannya, dari kepramukaan, bukan dari misalnya ke permukaan asli. Jadi semoga saja untuk tahun-tahun kedepannya mereka di kepramukaannya juga bisa lebih lagi menonjol. Ya, amin. Ya. Nah, apa sih Bu tantangan dalam kegiatan pramuka ini? Untuk tantangan ya di sini kurangnya minat dari anak-anak itu yang merupakan tantangan utama di sini ya, karena mereka itu memang kalau sudah di misal anak-anak pramuka sekarang minggu ini pramuka lu Bu mau enggak ya, jadi banyak alasan, jadi kurangnya minat dari anak-anak. Akan tetapi kalau mereka sudah didorong banget ke dalam pramukaan, kalau sudah mengikuti mereka juga bisa menikmati gitu kan. Cuma di awalnya saja mereka itu dari yang awalnya kurang minat, jadi hambatan itu dari kurang minat. Kalau mereka itu semangat dari diri mereka itu insya Allah bakal the best banget gitu ya, itu pramukaannya. Terus selain dari kurang minat dan juga mereka itu terlalu kurang motivasi. Walaupun di sini banyak sekali fasilitas untuk pramukaan sudah ada, cuma kurang motivasi dan juga kurang minat itu dari anak-anak, itu masih ada di kepribadian mereka. Terus ya dalam kedisiplinan waktu. Nah, barukan ya. Jadi kedisiplinan waktu itu untuk anak-anak. Di sini kan jadi kegiatannya tidak hanya terfokus pada ini saja. Misal, Bu, sekarang ngaji, Bu, sekarang Bu nanti mau mana. Jadi banyak sekali yang mereka baca karena mungkin karena kelelahan ya gitu. Ya, sebagaimana yang kalian rasakan dulu, kalian juga kan memang berpak ya sama sekolah. Jadi banyak kendalanya itu dari mereka yang kurang minat gitu. Dan mungkin juga dari saya pribadi sebagai pembina di sini, mungkin saya kurang kreatif untuk mengajar anak-anak gitu. Jadi seharusnya kan saya itu lebih kreatif bagaimana sih cara saya supaya bisa meningkatkan minat anak-anak di sini. Terus terakhir mereka itu kurang kekompakan atau kurangnya kerjasama antar tim. Ya, jadi mereka itu terlalu memfokuskan si Anu yang bisa, si Anu yang bisa. Jadi mereka itu terlalu fokuskan pada satu orang. Padahal karena pertemuan itu yang kita utamakan adalah kedisiplinan tim dan juga kerjasama tim. Ya, baik, mungkin hanya segitu saja, nggak ada kendala ya. Mungkin ini saja Bu. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan.